kasusnya. Itu ya. Dia laki-laki, kemudian dia sudah baligh. Kalau yang ibu sentuh anaknya tetangga yang masih kelas 5 SD tuh belum baligh misal, nah itu nggak batal. Naik lagi udah kelas 3 SMP, udah balik nih pasti nih, itu ya. Nah itu batal. Maka kita dengan suami karena bukan mahram, maka dalam mazhab Syafi'i batal. Pertama, dia laki-laki sudah baligh. Suami kita udah balik lah Bu ya. Udah balik. Laki-laki udah baligh, bukan mahram pula. Nah, kalau sentuhnya kulit dengan kulit itu batal dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau pakai penghalang. Kalau yang disentuh sama suami ibu bagian sini nggak batal. Sentuh bagian sini batal. Tuh ya. Kalau yang disentuh kulit, ini kan kulit Bu. Tapi kalau tubuh ibu, anggota tubuh ibu yang bukan kulit disentuh suami nggak batal. Karena yang disentuh sama suami bukan kulitnya ibu. Apa Bu contohnya? Gigi. Kata suami ibu, sayang kamu tadi habis makan sambal, ada cabai di giginya, diambilin sama suami di gigi ibu. Nah itu nggak batal. Kecuali kalau misalnya ibu kena bibir misalnya, ah itu batal karena bibir ada kulitnya. Itu ya. Apalagi Bu? Ya bola mata nih Bu. Kuku. Apa lagi Bu? Kalau bola mata nggak mungkin lah Bu ya. Nggak masuk lah Bu. Nggak masuk. Jadi matanya besar. Rambut Bu. Nah rambutnya ibu dibelai sama suami, sayang gitu. Kecuali kalau misalnya dicariin kutunya Bu. Itu kena kulit kepala batal. Tuh ya. Tapi kalau rambutnya saja, kukunya saja, giginya saja nggak batal. Sedetil itu para ulama kita menyebutkan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh dengan atau tanpa syahwat gak penting. Yang penting yang disentuh kulitnya tuh batal. Karena kalau suami istri Bu kita bilang kan tanpa syahwat. Kadang kita bingung, tadi saya nyentuhnya dengan syahwat atau enggak? Suami pulang Bu ya dari luar kota, ibu udah kangen banget, ibu cium tangan. Kadang rada nyetrum juga di hati Bu. Tuh ya, ada kangen-kangennya. Ini saya pakai syahwat apa enggak? Daripada bingung, udahlah wudu aja, gitu ya. Maka dalam mazhab Syafi'i bersentuhan dengan suami kalau kulit dengan kulit itu membatalkan. Dalam mazhab yang lain tidak membatalkan, ya. Oke, baik. Apalagi Bu nomor 4? Tidur tidak tamakun. Apa itu Bu tamakun? Tamakun itu adalah posisi di mana ibu menahan, mohon maaf, agar kemaluan belakang itu nggak bisa keluar udara sama sekali. Ini kayak posisi saya sekarang Bu, kalau saya tidurnya begini nih. Kadang Bu ya, ada orang kalau misalnya ngantuk tuh, ngangguk-ngangguk tuh saking ngantuknya nggak ke depan Bu, ke samping. Itu ya, ngantuk sekali. Tapi posisinya seperti ini. Ini kalau saya mohon maaf saya kentut nggak bisa. Kenapa? Karena kehalang sama kursi. Kecuali kalau saya duduknya di sofa yang empuk. Ibu kalau duduk di sofa yang empuk kentut masih bisa, diserap sama busanya. Tapi kalau kayu ya, plastik ini nggak bisa. Duduknya ibu sekarang di karpet, ibu nggak bisa tuh kentut. Kalau ibu ngantuk dalam keadaan duduk seperti ini ya, itu nggak batalin wudunya. Kecuali kalau sampai miring, ibu duduknya seperti ini, terus ibu ngantuk sekali sampai kebuka begini. Itu di bawah dia agak kebuka, itu namanya batal. Tidak tamakun namanya. Jadi kalau tamakun ibu nggak batal. Oke ya. Dari mana landasannya? Pernah ada di masa Nabi, para sahabat itu sampai ngantuk-ngantuk nunggu Nabi keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat isya berjamaah, Nabi nggak keluar. Sampai para sahabat yang datang duluan itu pada nungguin Nabi. Akhirnya yang pada nungguin itu pada ngantuk. Tapi Nabi datang, Nabi liatin. Kata Nabi, dah bangun. Ya setelah bangun sholat, tanpa Nabi menyuruh mereka berwudu kembali karena tidurnya tamakun. Itu ya. Baik, terakhir Bu. Ya, kehilangan kewarasan. Kadang-kadang ada orang memiliki gangguan jiwa datang-datangan, ya. Jadi misalnya dia berwudu nih, mohon maaf misalnya ibu tahu bipolar nggak? Tahu ya? Oke. Misalnya lagi datang, mohon maaf warasnya, dia wudu, dia mau sholat, tiba-tiba jiwanya dia yang lain datang, ngamuk segala macam, kehilangan kesadaran. Begitu dia balik lagi ke jiwanya yang satu lagi, berarti dia nanti wudu lagi.
Itu ya. Oke, baik. Kemudian kita bahas sekarang rukun wudu. Ibu mohon maaf, kita biasanya buka tanya jawab jam berapa? 2:30 itu ditutup atau buka tanya jawab, Bu? Oh, tanya jawabnya 2:30 ya. Oke, baik. Masih kuat Ibu? Nah, soalnya di luar udaranya, aduh, enak Bu nih naruh selimut nih, enak. Ya, oke, baik. Sekarang rukun wudu, Bu. Rukun wudu itu salah satunya tadi ada di surat Al-Maidah ayat 6. Ya kan? Idza qumtum ila sholati, kalau mau salat, faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, usap sebagian kepala, wa arjulakum, dan basuhlah kaki, ilal ka'bain. Bentar. Sekedar coba-coba atau wudhu beneran. Nah, niat itu kan adanya di dalam hati. Ibu tinggal niat aja, nih saya mau wudhu, udah. Tapi kalau ibu mau lafadzkan niatnya dengan lisan, nah itu lebih baik. Ibu pasti udah hafal semua lah, nawaitul wudu'ah ya. Nawaitul wudu'ah li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, udah hafal semua. Tapi kalaupun ada ibu yang belum hafal, nawaitul wudu'ah itu nggak hafal, nggak apa-apa. Niat itu tempatnya dalam hati, ya Bu. Antara niat dengan lisan, nah itu harus sama, jangan beda. Nih barusan ini saya bilang Bu, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala. Saya lagi niat wudu nggak Bu? Enggak lah, orang saya lagi ngajar, ya Bu. Nah, kadang ibu nggak bilang nawaitul wudu'a, tapi dalam hati, saya mau wudu Itu niat nggak Bu? Itu niat. Jadi niat itu yang di hati, lisan itu hanya mengkonfirmasi, menguatkan, menghilangkan kewaswasan. Nah, kalau ibu bisa dua-duanya, hati iya niat, lisan juga menguatkan, itu sempurna. Tapi kalau enggak, cukup dalam hati. Kadang-kadang ada orang pengen ibadah tapi nggak tahu niatnya, ini nggak ibadah. Ada Bu, misalnya misalnya dia mau sholat gitu ya, aduh sholat jamak, sholat qashar, nawaitunya atau solehnya gimana ya gitu, akhirnya nggak sholat. Padahal niatnya cukup dalam hati, udah cukup ya. Tapi kalau menghafal bisa dilafadzkan dengan lisan, itu lebih baik. Nah, jadi niat dulu. Habis niat, kita membasuh wajah. Batasan wajah dari mana sampai mana Bu? Min manabitis sya'ri ila asfalidz dzaqan, dari tempat tumbuhnya ubun-ubun sampai bawah dagu bagian tulangnya sini, sampai tulang dagu bagian bawah. Ini batasan wajah dari atas ke bawah. Kemudian dari tempat sebelum kuping sampai kuping. Nah, ini dari kanan kirinya, itu ya. Nah, jadi vertikal dari sini ke sini, horizontal dari sini ke sini. Itu ya. Nah, itu wajah. Kemudian yang kedua, tangan. Membasuh tangan sampai siku-sikunya ikut Bu. Pastikan siku ibu ikut basah. Itu ya. Kemudian mengusap sebagian kepala. Maksudnya sebagian kepala ini apa Bu? Mau rambut boleh, kalau botak pelontos licin gimana Bu? Ya kulit kepala. Jadi disebut dengan kepala di sini adalah kulit kepala dan apa yang tumbuh di atasnya, yaitu rambut atau uban. Bu ya. Oke, jadi ibu kalau lagi mau wudhu di luar ya, nggak perlu nyopot kerudung. Cukup basahi saja jarinya, angkat ciputnya. Saya udah dapat banyak nih rambut Bu. Cukup 2-3 helai saja itu sudah memenuhi syaratnya. Kalau basuh wajah, nah ibu tinggal ciputnya dikeatasin, ininya dikelebarin ke sini gitu ya. Nggak apa-apa Bu, rada-rada jenong dikit gak apa-apa, gitu ya. Ntar habis wudhu balikin lagi biar tirus lagi, kayak gini lagi. Itu ya. Yang penting ini udah basah tadi pas wudhunya, ya kan? Ini udah basahi semuanya. Kemudian tangan dibuka. Nah, nggak apa-apa Bu. Jadi jangan basahinnya jangan di atas baju ya Bu ya. Ini nggak nyerap air nanti. Kecuali kalau ibu kucurin airnya masuk, nggak apa-apa. Basah tapinya, ya. Nah, ini yang dibuka. Ibu paling ibu minggir aja, ya mojok aja. Insya Allah bapak-bapak nggak ada yang iseng lah Bu.
kita lihat ada yang mau wudhu tuh, kita mau lihat lengannya. Insya Allah enggak. Ya kita set buka sedikit, set langsung kita balikin lagi. Buka lagi langsung balikin lagi, kita pasang lagi di balik kerudung, udah bisa lagi nih Bu begini. Kan kerudung Ibu pasti bisa lah menyembunyikan ini ya. Itu ya. Nah, sudah selesai. Rambut tinggal basahin. Ini bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap air langsung kena ke wajah, air langsung ngucur ke tangan. Tapi kalau mengusap kita pakai media lain. Itu ya. Kemudian setelah itu apa Bu? Kakinya sampai mata kaki. Gitu. Kuping Bu, wajib nggak? Kuping nggak wajib. Ini rukun tuh artinya yang wajib kena air. Yang wajib kena air. Standar sah dan tidak sahnya itu cuma 4 itu. Udah habis itu tertib itu artinya yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Urutannya sesuai. Nah, soal kumur, masukin air ke hidung dikeluarkan, mentiga kalikan basuhan, ya Bu ya. Menghadap kiblat saat berwudu. Nah, ini kan kondisinya tergantung kerannya ada di mana juga ya Bu ya. Kemudian kuping, ini semuanya sunnah. Bukannya sempurna lah wudu Ibu, tapi kalaupun enggak yang penting sah dulu. Karena kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang susah untuk ideal. Seperti misalnya di luar, di perjalanan pun Ibu bisa wudu hanya dengan sprayer segini. Air aqua bisa, atau Ibu sprayer yang kecil segini Bu, 100 ml itu udah bisa Ibu untuk wudu. Ibu niat wudu, semprotin, semprotin semuanya, Ibu ratakan. Ada yang belum rata, semprotin lagi, ulangi yang kedua kali, ratakan sampai rata semua. Misalnya di perjalanan tuh Bu ya, antri sekali nih di rest area. Ibu melipir aja. Apa ya Bu melipir ya? Minggir. Ibu minggir aja, gitu. Atau Ibu lakukan di parkiran aja. Buka, semprot, ratakan, semprot, ratakan gitu. Hanya dengan sprayer Bu, cuman 100 ml Ibu bisa wudu. Ini udah saya kayak orang iklan Bu ya. Hanya dengan 100 ml air Anda sudah bisa berwudu dengan sah walaupun minimalis gitu Bu. Daripada Ibu ngantri di rest area, mana pandemi ya. Gitu. Lagi ngantri gitu masjidnya, di parkiran nih kita gelar aja sejadah bisa. Kalau ngantri gitu kan. Daripada kita kehabisan waktunya, misalnya kita kejar waktu subuh di perjalanan, rame apa segala macam, daripada ngantri keran air, kita pakai sprayer aja udah. Ini lebih efisien dengan waktu. Oke, ini tentang rukun wudu. Kalau misalnya sunnah-sunnahnya banyak ya Bu ya. Cuci tangan dulu sebelum wudu, itu sunnah. Baca bismillah, kumur ya, istinsyak, masukin air, istinsar. Kalau bisa juga Ibu siwak dulu atau sikat gigi dulu ya. Kemudian meresapkan air ke jenggot, gak ada lah Ibu ya, berjenggot, bapak lah maksudnya. Mentiga kalikan basuhan, membasahi seluruh kepala kalau Ibu bisa. Tapi kalau lagi di luar rumah kita nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya Ibu lagi di rumah, rambutnya semua dibasahin Bu, kesini, kesanain lagi. Ibu ya. Tapi biasanya Ibu kalau udah pakai vitamin rambut sayang biasanya. Ya. Membasahi seluruh kepala, membasuh telinga ya, mendahulukan yang kanan dan menyela-nyelai jari. Kadang-kadang Bu, di jari ada cincin pernikahan. Ada Bu yang udah nikah berpuluh-puluh tahun masih pakai cincinnya. Akhirnya cincinnya jadi kekecilan, susah gitu ya digerakkan. Sebetulnya cincinnya tidak pernah berubah bentuknya Bu, nggak pernah kekecilan ya. Jarinya yang lebar. Mana ada cincin kekecilan, sama kayak baju Bu. Baju nggak pernah berubah Bu bentuknya, ukuran nggak pernah beda. Jadi sebetulnya bukan kekecilan bajunya, tapi ya itulah. Oke, ya itu Bu ya. Jadi kalau ada cincin ya, itu cincinnya di ke atas ke bawahin biar apa? Biar di dalam cincinnya itu kulitnya kebasah dengan air. Kalau misalnya ada di tangan, di wajah, di rambut atau di kaki itu yang ada sesuatu yang bisa menghalangi air meresap ke kulit kita itu urusin dulu. Kadang kita pulang dari kondangan nih Bu ya. Ini kan kalau misalnya ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini Bu, bukan di Jakarta sana Bu. Kalau kondangan itu Bu, udah kayak angkot di Dempul Bu. Ya.
lapisannya banyak. Ada kadang-kadang yang waterproof. Apa itu waterproof? Iya itu, anti air waterproof ya. Eyelinernya, maskaranya, beberapa lipstick, jenis lipstick juga ada. Beberapa jenis foundation juga. Foundation apa itu Bu ya? Foundation itu bukannya yayasan ya Bu ya, foundation. Foundation itu yayasan. Foundation Bu ya, alas bedak ya. Nah itu kadang-kadang ada yang waterproof juga. Nah itu dibereskan dulu, dibersihkan dulu, diangkat, baru dia wudhu. Karena kalau enggak, airnya enggak sampai Bu ke kulit, mental dia, gitu. Ya, enggak diterima sama pori-porinya. Pori-porinya ditutup dengan banyak lapisan-lapisan itu, gitu. Atau di kuku Ibu pakai kutek, kutek yang melapisi kuku yang tidak apa namanya, breathable. Apa ya itu breathable? Yang nggak bisa menyerap air. Nah, kuteknya berarti diangkat dulu. Tapi kan kuteknya kutek halal katanya. Ntar dulu, halal, definisi halal ini apa dulu nih? Ntar kita tanya dulu ke brandnya, ke mereknya. Definisi halal ini apa dulu nih? Oh, ini bahannya tidak najis. Pertanyaannya bukan cuma itu harusnya. Dia bisa nyerap air atau tidak? Nah kalau sekedar halal yang artinya bahannya dari bahan suci, Bu, Ibu tahu lakban nggak? Lakban Bu, isolatif. Tangan kita diputerin Bu pakai isolatif. Isolatifnya halal ya Bu. Tapi nembus air nggak? Enggak. Ibu wudhu dengan ada isolatif di sini sah nggak? Enggak. Tapi kan halal. Ya halal, tapi nembus air apa enggak? Sama dengan kutek, kuteknya bisa menembus air atau tidak? Karena beberapa merek itu nggak bisa menembus karena dia melapisi. Nah itu harus diurusin dulu tuh sebelum kita berwudu. Ada yang pakai bulu mata palsu, biasanya pakai lem. Bulu mata palsunya udah dicopot, lemnya masih nyisa. Nah itu bersihin dulu, itu ya. Nah, jadi kalau sudah semuanya tidak ada yang menghalangi air untuk membasahi kulit kita, baru kita wudu. Kalau enggak, nanti air tidak kena ke anggota tubuh yang tadi ada 4 itu, wajah, tangan sampai siku, rambut, kemudian kaki sampai mata kaki. Itu ya. Oke, baik. Ini tentang sunnah, rukun dan sunnah dan hal-hal yang membatalkan. Kita bahas. Ini mau wudhu lagi atau mau bahas mandi janabah Bu? Kalau tentang wudhu Bu sampai imsak juga nggak selesai ini. Ya. Fadilah wudhu. Apa mau mandi janabah Bu ya? Ini waktunya tinggal sedikit. Wudhu aja lah Bu ya. Kapan-kapan lah mandinya Bu ya. Oh iya tadi udah mandi. Oke baik. Fadilah wudhu. Apa sih keutamaannya wudhu? Nah kadang-kadang ya. Pertama dia adalah syarat sahnya sholat. Ibu mau sholat jungkir balik nggak punya wudhu, sama aja nggak sah. Tuh ya. La tuqbalu sholatu ahadikum. La tuqbal sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Enggak diterima salat seseorang sampai dia berwudu. Kemudian orang yang berwudu Bu, maka setiap tetesan air yang meninggalkan tubuh yang kita basuh, itu setiap tetesnya bawa dosa kita. Kita punya dosa nggak sih Bu? Ya banyak lah, nggak kelihatan aja. Seandainya dosa itu menyebabkan orang berbau, kita nggak mau Bu dekat-dekat sama siapapun. Ya. Untung Allah itu maha baik, dosa itu jadi nggak kelihatan, nggak ada efeknya gitu ya. Baik, jadi maka siapa yang misalnya berwudu, ya kita basuh wajah Bu. Ini kan habis basuh wajah, netes tuh air sisanya ya, tes satu lah dosa hilang, dosa lagi hilang semuanya. Kumur dosanya wajah tuh tadi Bu, misalnya kita cemberut sama suami apa gitu ya, kemudian kita kumur, yang kita buang itu adalah air bekas wudhu kita via kumur-kumur, itu bawa dosa yang disebabkan oleh mulut kita. Mulut kita perempuan sumber dosa loh Bu, ya nggak sih Bu? Makanya ibu-ibu kalau nangis dia nggak megang matanya, dia megang mulutnya, gitu. Dia sadar dari mana lah sumber dosanya, mulut Bu. Ibu-ibu kadang, bukan ibu-ibu di sini Bu, ibu-ibu Jakarta. Ibu-ibu tuh biasanya kalau ngumpul
ngumpul arisan lah, kondangan lah gitu ya. Kalau nggak ada bahan yang ngomongin orang tuh kurang sedap katanya. Kadang bilangnya nggak ghibah bu, tapi ujungnya ghibah. Iya. Tahu nggak? Bukannya mau ghibah ya, cuman mau ngasih informasi. Itu ghibah bu. Ya, ada tukang sayur lewat, sayur, ibu-ibu komplek pada ngumpul di situ, 1 mili tomat, 1 mili kacang panjang, 1 mili ayam ya, nggak sedap bu kalau nggak ribah di situ. Ya, tahu nggak jeng, 1 mili wortel ya, itu loh tetangga kita berantem lagi loh sama suaminya. Satu lagi nambahin, oh iya kemarin ke pengadilan agama loh, iya, itu tukang sayur komplek bu, itu kantor berita bu. Dia dengar semua yang ada di komplek tapi dia diem. Ya, jadi ini mudah-mudahan hal-hal yang nggak sengaja kita omongin tentang orang ya, itu mudah-mudahan Allah ampuni bu ya. Oke, baik. Kemudian apalagi yang menjadi fadilahnya wudu? Diangkat derajatnya oleh Allah. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Nabi mengatakan, kalian mau nggak saya tunjukkan suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa